Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naksabandiyah Khollidiyah Nusantara, wilayah Lampung. Tidak lupa juga saya mengucapkan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, juga salam lintas untuk seluruh umat agama atau umat manusia di seluruh dunia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya ilmu hakikat adalah ilmu praktek. Jadi di dalam ilmu dunia ada namanya syariat, dan di dalam ilmu akhirat ada namanya ilmu hakikat. Di dalam ilmu syariat pun sebenarnya juga sama. Apabila kita sekolah, di situ ada pelajaran-pelajaran, materi-materinya, kemudian diajarkan oleh gurunya, itu ilmunya dipraktekkan. Apalagi yang di perguruan tinggi yang mempunyai jurusan teknik misalkan di situ dia belajar teknik sepeda motor gitu. Jadi di situ diajarkan semua alat-alat, semua nama-nama spare part yang ada di motor, dan kemudian dipraktekkan bagaimana cara. Setelah tahu nama-namanya, kemudian cara-caranya. Jadi diajarkan sehingga siswa itu atau murid itu bisa mempraktekkan dari ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh gurunya, dan bisa menjadi seorang, contohnya misalkan dia teknik, menjadi seorang yang ahli dalam bidangnya itu. Misalkan bidangnya sepeda motor, ya dia ahli untuk membenahi. Jadi cuma membenahi ya, nggak membikin. Kalau membikin itu pabrikan, tapi kalau sekolah-sekolah teori itu adalah memasang alat-alatnya, cara-caranya bagaimana supaya apa yang dia peroleh teori-teorinya itu bisa dipraktekkan. Demikian juga ilmu agama sama. Setelah kita anak-anak belajar ngaji di majelis-majelis, di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren, itu semua diajarkan teori. Harusnya seorang guru yang benar-benar guru itu setelah memberikan teori-teori, kemudian mempraktekkannya. Jadi caranya bagaimana, kan begitu. Jadi kalau ada bahasa-bahasa di situ ilmu akhirat, ya kita harus tahu akhirat itu seperti apa. Kalau itu di situ ada wasilah, ya harus tahu wasilah itu seperti apa. Karena di dalam kitab semua agama itu adalah itu bahasa-bahasa praktek. Jadi kitab itu di situ isinya petunjuk dan praktek. Jadi kalau gurunya hanya bisa ngasih petunjuk, nggak tahu praktek, mungkin harus mencari guru lagi yang bisa mempraktekkan dari semua ilmu-ilmu yang selama ini diperoleh dari guru-guru ataupun dari para pembimbing-pembimbing. Jika guru dan pembimbing itu tidak bisa mempraktekkan, mungkin butuh mencari guru yang lain atau pembimbing yang lain. Makanya Majelis Dzikir Tarekat Naksabandiyah Khollidiyah Nusantara itu mengajarkan mempraktekkan ilmu teori atau ilmu agama yang telah didapatkan semasa kita mulai dari anak-anak sampai dengan sekarang ini. Jadi kalau dari anak-anak sampai sekarang belum bisa prakteknya dan hanya bisa membaca, itu harapan kami Majelis Dzikir Tarekat Naksabandiyah Khollidiyah Nusantara supaya manusia itu untuk belajar praktek. Jadi bukan hanya bisa menulis atau membaca kitab-kitab saja, tapi mempraktekkannya. Jadi Majelis Dzikir ini satu-satunya yang ada di dunia
Jadi yang bisa mengajarkan ilmu praktek yang ada di dalam kitab suci. Kitab suci apa saja? Kitab suci Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, semua komplit, semua bisa dipraktekkan di Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara ini. Jadi saya tidak lupa juga mengajak kepada seluruh yang ada di dunia ini, siapapun beliau, siapapun mereka, baik dari agama apapun, untuk mendekat, untuk belajar bersama kami, karena kami memiliki pembimbing yang sangat luar biasa, yaitu pembimbing ilmu rohani, yaitu ilmu hakiki, pembimbing ilmu akhirat. Karena Majelis Dzikir ini khusus belajar ilmu akhirat, yaitu ilmu setelah kita menjalani kehidupan ini, atau setelah kita hidup di dunia itu mengalami yang disebut kematian, dan setelah kematian itu ada perjalanan yang disebut perjalanan rohani. Mungkin itu saja dari kami yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ilahi anta maksudi waritu kamalubi. Agama tauhid adalah agama yang satu, dan agama yang satu untuk seluruh umat manusia di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.